bersyukur boleh melayani Bapak Ibu hari ini sesuai dengan judul yang diberikan, Go and Make Disciples. Nah saudara ini kasih Tuhan, Bapak Ibu ini kasih Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan, Go and Make Disciples. Saya ingat saudara, di dalam hidup ini ada banyak sekali pesan-pesan terakhir, pesan-pesan yang menentukan kehidupan kita ke depan. Betul. Ingat waktu Yesus, saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum dia naik ke sorga, dia memberi pesan terakhir. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ingat satu kali papa saya itu waktu itu umurnya masih 53 tahun saudara ya. Jadi dia masih tergolong muda, energik. Tapi tiba-tiba dia ngomong begini, nanti kalau satu kali papa mati, kalian semua harus pakai jas ya. Karena papa lihat orang-orang yang Chinese ini, dia waktu itu dia bilang saudara ya, kalau meninggal kayaknya pakai baju duka, baju yang pakai karung, dia bilang gitu. Dalam arti kata budaya Chinese saudara, karena kami orang Chinese, kayaknya kok kurang keren, dia bilang gitu. Jadi papa pengen kalian pakai jas, pakai dasi, yang perempuan pakai blazer. Nah saudara, sejak dia ngomong begitu 2 minggu kemudian dia meninggal saudara. Jadi yang kami ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan adalah pesan terakhir beliau. Jadi kami semua pakai jas, pakai dasi saudara. Selama 5 hari mayatnya ditaruh di rumah saudara. Kami semua pakai jas, pakai dasi. Nah kami tinggal di Jambi sehingga orang-orang yang datang ke rumah duka pada kaget. Kenapa ya ini kok biasanya di kampung ini, saudara, di kota ini orang Chinese meninggal selalu pakai baju duka segala macam, ini kenapa pakai jas, pakai dasi, kok kayak baru mau bagi saham aja ini saudara ya. Tapi karena itu pesan terakhir, jadi kami pegang itu saudara. Nah sama juga saudara ya, pesan terakhir Yesus sebelum naik ke sorga, Go and Make Disciples. Tapi saya ingat di dalam 2 Timotius 4 ayat 1-8, Paulus juga menulis surat terakhir saudara kepada yang namanya Timotius muridnya. Dia bilang begini, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Paulus mengingatkan kepada muridnya, kamu ingat baik-baik ya Timotius, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi Paulus mengingatkan kamu harus beritakan firman dalam kondisi apapun, baik yang baik maupun yang tidak baik. Tapi kamu ingat, nyatakan juga yang salah. Seringkali kita gak berani nyatakan yang salah karena kita terlalu segan, sungkan. Apalagi ketika orang-orang yang suka memberkati hidup kita, memberkati gereja Tuhan. Kadang-kadang, waduh ini kan sahabatku, ini kan temanku. Waduh agak segan saudara. Nah saudara, habis itu nasihatilah, tegurlah, nasihatilah dengan kesabaran dan pengajaran. Habis itu suruh tegur dengan sabar dan diajar. Kenapa? Karena Paulus ingatkan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan apa saudara? Keinginan telinganya. Saudara bayangkan kalau firman yang mengajar dengan kesungguhan, dengan yang betul-betul menegur. Kadang-kadang ada banyak orang yang gak happy saudara. Karena kadang-kadang jujur kita bisa lihat saudara, orang senang nubuatan, ngomong soal berkat. Nah karena saya ini latar belakangnya orang lapangan saudara, saya seringkali bilang saya gak pandai bernubuat, kalau gua buat biasa bisa. Nah saudara kembali lagi, jadi itu pesan terakhir Paulus kepada Timotius. Mau gak mau dilakukan Timotius. Nah saudara, pesan ini juga saya berani percaya yang membuat kita baca firman Tuhan supaya kita juga memberitakan firman, baik keadaan yang bagus maupun keadaan yang tidak bagus. Nah saya ingat lagi saudara ya, kesaksian. Satu kali saya sedang perjalanan dari Batam menuju Kuala Tungkal saudara ya. Itu di Jambi, daerah Tanjung Jabung saudara. Waktu itu Desember tahun 96 dari Batam menuju Kuala Tungkal, saudara kurang lebih sekitar 4 jam.
Nah saudara, ketika kami naik di kapal, saya dengan anak saya baru satu, namanya Joshua, saudara, umur baru 3 tahun. Saya ingat saya duduk di barisan depan, saudara ya, dia kapalnya ada 2 tingkat, satu atas yang VIP, kami di tengah, ada yang di bawah juga. Nah kapal baru berjalan setengah jam, 30 menit, 40 menit saudara. Tiba-tiba kami dihantam oleh gelombang tinggi saudara. Dihantam gelombang tinggi, wah orang sudah mulai mabuk saudara, tiba-tiba kacanya pecah saudara. Kaca sebelah kanan, saya ingat betul waktu kaca sebelah kanan pecah, air itu menyembur saudara ya. Dan kami semua basah, semua berteriak saudara. Dan saya pun otomatis berbahasa roh, automatically saudara. Dan waktu itu saya melihat orang begitu ketakutan. Dan seperti suara hati saya, suara Roh Kudus mengingatkan saya, kamu waktunya kamu bersaksi. Waktunya kamu bersaksi. Orang sebelah kiri, sebelah kanan kamu sedang ketakutan. Saya gak berani saudara. Saya berdebar-debar. Terus saya cuma bilang sama Tuhan begini, Roh Kudus kalau memang mau saya bersaksi, saya minta tanda. Dalam keadaan ketakutan saya masih minta tanda saudara. Tanda pecahkan lagi kaca yang sebelah kiri. Saudara, kapal lagi goyang kiri, goyang kanan, ini sudah memasuki 1 jam perjalanan. Semua sudah muntah, saya masih ingatkan istri saya. Ingat ya, ini pelampung ada di bawah kaki. Jatah kita cuma 2, kamu pakai dulu, habis itu kamu pakai anakmu, ya saudara ya. Terus kamu gak usah khawatir soal aku. Istri saya masih bertanya, jadi papi pakai pelampung apa? Saya bilang, kamu gak usah khawatir sama saya. Kamu dulu yang pakai. Wah, saya seolah-olah bapak pria yang sejati saudara. Tapi maksud saya ngomong sama istri saya, kamu gak usah khawatir soal saya, karena saya bisa ambil pelampung orang, kira-kira gitu saudara. Nah saudara, dan ternyata betul saudara. Tidak berapa lama kaca yang sebelah kiri pecah lagi saudara. Wah, orang sudah berhambur bertumpuk, semua berkomat kamit, berteriak-teriak memanggil Tuhan mereka. Ada yang keluarkan kalung, ada yang keluarkan macam-macam saudara ya. Dan di situ saya berdebar-debar saudara. Saya mau ngomong apa enggak? Saya mau bersaksi apa enggak? Saya enggak berani saudara. Saya bilang, Tuhan pecahkan sekali lagi. Kalau Tuhan izinkan, pasti saya tahu ini saya harus bersaksi. Ternyata kapalnya berlayar di balik pulau secepatnya saudara, untuk menghindari gelombang, dan terapung-apung berjalan dengan pelan saudara ya. Nah saya bilang, tandanya Tuhan gak mau saya bersaksi. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, tahukah Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya bergumul bertahun-tahun saudara. Saya merasa tertuduh, karena saya tahu itu adalah kesempatan saya untuk memberitakan kabar baik, tapi saya gak berani. Nah sampai satu titik saya baca buku tentang The Titanic Last Hero. Saya ingat bulan September 2020 saya pernah berbicara di malam misi saudara, sebagai penutup waktu itu. Saudara, ketika saya baca tentang The Titanic Last Hero, di situ diceritakan bagaimana seorang hamba Tuhan ya saudara ya, yang sedang John Harper dan putrinya Christina sedang berlayar dari London menuju New York naik Titanic. Dan ketika itu Titanic yang begitu hebat menabrak gunung es, saudara, diperkirakan 1.595 orang meninggal, 700 yang hidup saudara. Dan John Harper, saudara, menaikkan putrinya di skoci, dia tumpang tangan karena dia gak tahu kapan lagi dia bisa bertemu dengan putrinya. Mungkin juga hidup, mungkin juga mati di dalam kedinginan saudara. Dan dia di laut yang begitu dingin, di laut Atlantis yang begitu dingin, dia melihat banyak orang saudara. Sebelum orang terjun atau naik skoci, dia tanya satu-satu, apakah engkau sudah selamat? Yakinkah engkau selamat? Apakah engkau sudah mengenal penciptamu? Satu-satu saudara, setiap orang yang ragu dia tuntun untuk terima Yesus, sampai akhirnya dia sendiri tenggelam saudara. Dan di tengah laut yang dingin dia melihat seorang anak muda saudara ya, yang sedang bergumul untuk bertahan, untuk terapung-apung. Dan John Harper mendekati anak muda itu saudara. Dia tanya sama anak muda di tengah laut itu, apakah engkau yakin engkau selamat? Ketika engkau mati, anak muda yang umur 18-19 tahun itu ketakutan, I don't know. Singkat cerita, dia kasih pelampungnya saudara. Dia hanya berbicara, aku sudah tahu kalau aku mati aku kemana, tapi you young man, kau harus kenal Yesus. Di laut yang dalam itu dia menuntun anak muda itu untuk kenal Yesus saudara. Dan singkat cerita, anak muda ini melihat bagaimana John Harper hilang. Dan anak muda inilah yang bercerita, bersaksi tentang The Titanic Last Hero. Bukankah sesuai dengan firman Tuhan, pesan terakhir Paulus tadi kepada Timotius saudara ya, di suratnya dikatakan, beritakanlah firman. Setiap
siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika baca buku itu baru saya yakin, terima kasih Tuhan, saya akan janji sama Tuhan, baik atau tidak baik waktunya saya akan terus bersaksi. Nah saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita perlu saksikan? Saudara, saya mau ingatkan Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, yang perlu engkau saksikan, go and make disciple. Go, witness, saudara ya. Yang pertama, saksikan soal siapa Tuhan kita. Namanya Yesus. Di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9, ketika Daud mau meninggal, saudara, mau mati Daud, dia masih panggil anaknya Salomo. Salomo, kau kemari. Yang dia pesan apa? Kenalilah Allah yang disembah oleh ayahmu. Kenalilah Tuhan yang disembah oleh bapamu. Kamu harus hidup kudus, kamu harus hidup tulus, ikhlas, sembah dia. Itu pesan terakhirnya saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, berarti saya mau ingatkan jemaat Tuhan, kita bisa bersaksi siapa Tuhan yang saya dan saudara sembah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara perlu saksikan apa? Tentang kasih Yesus. Kasih Yesus akan membalut hati setiap yang terluka. Saudara, saya seringkali ketika saya bersaksi, saya cuma ngomong begini saudara. Jesus love you man. Jesus love you my brother. Jesus love you. Saudara, kalimat yang sederhana saudara seringkali menjamah hati orang. Satu kali saya ingat betul ketika orang mau bunuh diri saudara. Di perhadapan dengan saya, dia mau bunuh diri, gantung diri di kipas angin saudara. Dengan tali pinggang. Ini di Malaysia saudara. Di Malaka, ini ketika kami mulai merintis jemaat yang pertama. Nah saudara, karena tali pinggangnya terlalu kecil saudara, dan itu putus saudara. Dia ganti dengan tali pinggang yang besar, dia gantung sekali lagi saudara. Kali ini bukan tali pinggang yang putus, kipas angin yang jatuh saudara, yang besar putar itu. Dan orang ini dibawa ke saya, dan saya hanya berkata sama dia saudara, Jesus love you my brother. Do you speak English? Dia Do you speak Malay? Dia Dia pakai bahasa Kantoni sama saya. Tungtang. Wah, gantian saya. Saya nggak ngerti saudara. Tapi saya ingat betul kalimat yang keluar dari mulut saya. Saya cuma berkata, Jesus love you my brother. Jesus love you. Kalimat yang sederhana tentang kasih Yesus. Yesus yang mengasihi. Itu menjamah hatinya. Dan air mata, air hidung semua keluar saudara. Saya tahu dia buat Yesus. Ini jiwa pertama yang saya ingat saya menangkan di Malaka saudara. Dari situ saya dipercayakan mobil sama keluarganya saudara untuk saya nyetir, untuk melayani. Dan singkat cerita kami mulai ibadah kami dengan 11 orang pertama. Nah saudara ini kasih Tuhan, kasih Yesus saudara perlu kita saksikan. Terus yang berikutnya apa saudara? Saya harus tahu yang berikutnya adalah kuasa. Amin. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Kuasa untuk mengusir setan. Kuasa untuk menumpangkan tangan supaya orang sakit boleh disembuhkan. Kuasa untuk menyampaikan kabar baik. Segala kuasa saudara dengar baik-baik ada di dalam namanya. Jadi saudara perlu dengan iman melangkah. Saudara kenalkan soal kuasa Yesus. Amin. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan ada banyak hal. Nanti kita lanjut dulu. Saudara ini kasih Tuhan. Saudara terus kita pergi terus apa yang harus kita lakukan? Saudara harus tahu Yesus mengasihi bangsa-bangsa. Saudara di dalam Mazmur pasal 2 ayat 8. Mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Saudara Yesus mengasihi segala bangsa. Makanya dikatakan kamu pergi bersaksi untuk siapa? Untuk segala bangsa. Karena itu pergilah. Jadikanlah segala bangsa muridku. Itu amanat agung yang kita gak pernah lupa itu saudara. Bahkan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari kita bergerak, mari kita go. Saudara ini kasih Tuhan, go yang kemana ini? Kan katanya Yerusalem, Yudea, dari mana kami harus mulai? Saudara ini kasih Tuhan, Bapak Ibu jemaat Basilia Menteng yang saya kasihi. Yang pertama, keluarga kita itu adalah ladang misi yang utama. Go, make disciple. Go yang pertama kita go ke keluarga kita. Satu kali di dalam satu seminar, saya ingat saudara, seorang hamba Tuhan itu bertanya, saya duduk di barisan depan, kami sama-sama mengisi satu acara, saudara, di Australia, saya ingat betul itu saudara, di Melbourne.
Bagian saya sudah selesai dan saya duduk untuk mendengar hamba Tuhan ini. Dan dia di salah satu presentasinya dia katakan, how much does the church intentionally equip the parent in passing on the faith to the children, all age at home? Dia bertanya berapa banyakkah gereja dengan rutin melengkapi orang tua untuk menurunkan, untuk mentransfer imannya kepada anak-anaknya, saudara, semua umur di dalam rumah. Saya kaget, saudara. Karena saya punya gereja, kami kasih nama GBI My Home, saudara, singkatan dari House of Mission and Evangelism. Jadi kami lebih banyak penekanannya kepada penginjilan dan misi. Ketika saya ditanya itu, saudara, saya harus pilih 1, 2, 3, 4. Yang pertama katanya very little, yang kedua some, yang ketiga much, yang keempat very much. Saya kalau ngomong very much karena gengsi, saya membohongi diri saya, saudara. Kalau saya ngomong much, nggak much juga. Ngomong soal keluarga ini hanya once a year. Jadi hanya very little, saudara. Waduh, saya mulai merenung, saudara. Dari situ saya mulai mengubah konsep. Saudara, memang gereja namanya GBI My Home. Tapi kami tambahkan keluarga sehat, gereja kuat. Ayo tanam gereja, itu motonya, saudara. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, berapa sering sekarang saya tanya Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita juga bercerita tentang kebaikan Tuhan di dalam rumah tangga kita. Waktu kita mau tidur kah, waktu kita makan sama anak-anak sama keluarga, waktu kita berjalan di dalam mobil, atau kita ke mall, atau saat-saat yang sedang kita dilanda corona ini, berapa sering kita ngomong soal kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, apa diingatkan di dalam kitab Taurat, saudara? Waktu kamu jalan, waktu kamu tidur, waktu kamu makan. Saudara, ulang-ulang diingatkan buat saya dan saudara untuk menceritakan kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup ini yang diturunkan kepada anak-anak kita, supaya generasi ke generasi boleh terus bertumbuh dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau kita lihat masa-masa corona ini, kita bersyukur, saudara. Kita ada banyak waktu dengan keluarga. Saya ingat betul, saudara, ya, ketika gereja secara keseluruhan itu mulai online itu tanggal 22 Maret, saudara. Dan waktu itu yang meninggal itu hanya 48 orang. Tapi sekarang, ya, pertengahan Januari kemarin, ini di Indonesia yang sudah meninggal hampir 25.484, saudara. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kadang-kadang kan menakutkan sekali, saudara, ya. Saya kehilangan banyak sahabat. Seperti bulan September saya katakan, saya 3 kali lolos. Tapi bulan November, saudara, kantor saya, sekretaris saya dua-dua juga kena COVID, saudara. Dan mereka baru bertemu saya harus swab lagi. Ada 10 orang kita terinfeksi lagi bulan November. Tapi puji Tuhan, saudara, ya, semua diluputkan. Tetapi dalam Januari ini, saudara, saya kehilangan leader saya, hati saya hancur, saudara. Tanggal 9 Januari dia positif, masuk rumah sakit. Tanggal 10 dia sudah koma, tanggal 13 dia lewat. Dan pertengahan Maret kemarin wakil ketua umum saya, saudara, di Indonesia Cerdas. Dari Natal saya kok nggak kontak lagi, kita mau meeting kok nggak ada halo-halonya lagi. Ternyata ketika saya menerima berita, saya sudah kaget. Dia dalam keadaan di ICU, sudah ventilator. Hari yang sama saya mendengar dia juga meninggal, saudara. Hati saya hancur, saudara, ya. Mau teriak, mau nangis, tapi itu mengganggu hati sekali. Tapi ini kenyataan, saudara. Nah, seringkali saya berpikir, Tuhan, jangan ambil orang misi, Tuhan. Jangan ambil orang misi. Orang misi ini sudah terbatas. Kalau Tuhan ambil lagi, apalagi pemimpinnya, tidak gampang jadikan gembala misi. Gembala yang punya hati misi, yang membiayai misi, dan dia sendiri bermisi. Hampir hidupnya untuk ini terbatas. Tuhan tolong, please. Ternyata Tuhan lebih sayang dia, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, semasa COVID ini tentu kita banyak di keluarga. Bagaimana hubungan kita? Saudara, saya berani percaya selama COVID saya ketemu dengan anak-anak saya. Mereka semua berhenti kerja, pulang ke Batam, dan mereka semua dapat kerjaan, saudara. Saudara, saya ingat di dalam kitab Malaiki katakan, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saya hampir kehilangan anak saya yang gede, saudara, karena hubungan yang tidak bagus. Satu kali istri saya WhatsApp saya, papi kamu boleh melayani gereja. Orang lain boleh kamu pulihkan. Banyak gereja yang kamu tanam, yang bandit, yang nakal, saudara, bisa bertobat. Keluarga yang berantakan bisa dipulihkan, tapi kamu nanti jangan nyesal.
Kalau satu kali kamu kehilangan anakmu, karena anakmu aku udah gak bisa atur. Waktu itu anak saya SMA kelas 2. Wah, saya bergumul, saya panggil pendoa syafaat, saya cuma ngomong, saya akan ngomong sama anak saya. Kalau dia gak berubah, saya mungkin akan off pelayanan, saya mau urus dia dulu. Saudara, itu kata saya waktu itu, saudara ya. Dan saya ingat, saya bertemu dengan dia, saya ngomong dengan dia, papimu ini hamba Tuhan. Kalau kamu gak mau berubah, papi akan stop melayani sementara, karena papi mau urus kamu dulu. Kira-kira gitu saya ngomong, saudara ya. Dan saya ingat anak saya menangis, saya doakan, dan puji Tuhan kami dipulihkan. Saudara, di dalam 3 Yohanes 1 ayat 4 ini keluarga kami, saudara ya. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Seringkali kita bangga anak kita berhasil sekolah di luar negeri, lulus, dapat pekerjaan, dapat bisnis. Tapi saya mau kasih tahu saudara, jangan sampai mereka berhasil di dunia tapi mereka kehilangan iman mereka. Jangan sampai mereka sukses jadi orang yang diberkati tapi iman mereka luntur. Jangan sampai mereka juara, mereka hebat, kita bangga dengan hasil pencapaian mereka, tapi rohani mereka berantakan. Bapak Ibu, Yohanes bilang tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Biarlah kita boleh go, kita boleh make disciple, tapi kita mulai dulu dari rumah tangga kita. Amin. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Yang kedua saudara, kalau tadi go, yang kedua adalah kita bicara soal make disciple, pemuritan. Saudara, saya berani percaya ketika kita melakukan pemuritan dengan benar akan membuat gereja-gereja kuat. Bukan hanya gereja yang kuat, tapi dimulai dari gereja yang ada di rumah tangga kita itu juga akan kuat. Nah saudara, di dalam zaman-zaman seperti sekarang ini, saudara ya, di mana begitu banyak tantangan dan banyak sekali pergumulan. 1 Korintus 3 ayat 12-14 bilang begini, entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang dilakukan, diuji oleh api, saudara. Saudara bayangkan saudara, masa-masa COVID ini saudara, sebenarnya masa-masa ujian bagi keluarga, masa-masa ujian bagi gereja. Kalau pemuritan kita kuat, saudara ya, jemaat kita muridkan dengan kuat, fokus jemaat kepada Tuhan Yesus, bukan fokus jemaat kepada gereja atau kepada pendetanya, saudara. Ketika ujian itu datang, saya berani percaya jemaat tetap kuat. Saya bersyukur untuk jemaat yang saya gembalakan di Tanjung Pinang, di Pulau Bintan, saudara. Di masa-masa sulit seperti ini mereka justru bertumbuh. Di masa-masa sulit seperti ini mereka justru bisa jadi berkat. Saudara, karena orang membangun pelayanan itu, atau membangun, saudara, suatu pelayanan, saya ulang lagi, apakah itu betul-betul dimuridkan atau tidak. Seringkali kita melihat orang cuma senang tampil, saudara ya. Penampilannya dijaga, suaranya segala macam, saudara. Tapi tiba-tiba ketika masalah datang langsung tiarap. Makanya yang di atas, saudara, yang dilihat itu, saudara ya, jerami, kayu, rumput kering itu semua yang tumbuh di atas. Ketika masa sulit datang, mereka yang habis duluan. Tetapi kalau saudara, emas, perak, batu permata, saudara, itu yang tertanam, terhimpit, bergesekan di bawah bumi, yang gak kelihatan, justru ketika mereka kelihatan, mereka jadi sangat berharga. Nah, pemuritan itu seperti itu. Saudara, sekarang pertanyaannya, Pak Pendeta, apa sih pemuritan itu, seperti apa sih? Saudara, ini kasih Tuhan, pemuritan itu ada 2 saya mau bagikan. Yang pertama tentang pribadi, individu. Yang kedua tentang gereja. Tentang individu artinya ketika kita memuridkan, kita membagi hidup, mengikuti Kristus. Makanya Yesus bilang, mari ikut aku, kamu kujadikan penjala manusia. Saudara, kita menerima, menghidupi panggilan untuk mengalami transformasi, saudara. Yang dulu nakal jadi baik, yang dulu malas jadi rajin, yang gak suka kerja asal-asalan menjadi kerja yang sungguh-sungguh, menjadi tanggung jawab, saudara. Itu ada satu perubahan. Nah, itulah yang perlu kita muridkan, kita bagikan hidup kita, saudara, sehingga orang boleh melihat. Bukan hanya soal pelajaran modul 1, modul 2, tidak. Yang namanya pemuritan seperti Yesus memuridkan 12 rasul, saudara, itu Yesus bawa bergerak ke kiri ke kanan. Ada kalanya dia bawa 3 orang, ada kalanya dia berjalan dengan rombongan besar, saudara ya. Tetapi walaupun cuma 12, itu pun masih ada yang gagal, si Yudas. Nah, saudara, memuridkan itu berbagi hidup, saudara.
menerima, menghidupi panggilan untuk mengerjakan misi Allah. Jadi kalau saya memuridkan tim saya menjadi semua penanam gereja, menjadi leaders, dan mereka semua bergerak untuk menanam gereja. Itu saya muridkan mereka. Terus bagaimana dengan gereja? Nah, gereja yang memuridkan adalah gereja yang mengutus. Berapa banyak murid yang diutus? Artinya gereja merekrut, gereja bisa mengutus, saudara. Ya, ada buah yang dihasilkan untuk dirilis, untuk diutus untuk menjadi berkat di tempat lain lagi. Habis itu orang yang diutus, murid yang diutus di tengah masyarakat itu kualitasnya juga terjamin. Artinya betul-betul membawa perubahan, bukan membawa beban atau sandungan bagi gereja pengutus. Oke, yang namanya memuridkan, saudara, pribadi hamba Tuhan yang diutus itu ada dampak kehidupan, saudara ya. Orang bisa melihat, orang bisa menilai, betul ini hamba Tuhan dari gereja A yang mengutus, sudah teruji. Nah, saudara, kami punya tempat pelatihan misi. Dan setiap kali angkatan dibuka, pasti sudah habis dipesan orang. Termasuk juga murid-murid di STT, saudara ya. Ketika mereka belum lulus, orang sudah absen dulu. Minta, Pak, kami kirim 2, kami kirim 3. Jadi hampir nggak ada yang menganggur, saudara. Kenapa, saudara? Karena orang yakin, oh kalau gereja Bapak itu yang mengutus, muridnya sudah terlatih. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah saya dan saudara menjadi orang-orang yang memuridkan. Di tempat kerja saudara, saudara bersaksi, memenangkan, memuridkan. Amin. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, orang saudara, ada banyak buku tentang pemuridan dan banyak tokoh pemuridan. Salah satunya adalah Dietrich Bonhoeffer, saudara, itu namanya susah betul, Bonhoeffer. Dia bilang gini, kekristenan tanpa pemuridan adalah kekristenan tanpa Kristus. Nah, saudara ya. Jadi jikalau gereja tidak menjadikan pemuridan sebagai agenda utamanya, maka penginjilan hanya sebuah fantasi. Saudara, jadi ini seorang tokoh yang luar biasa. Kenapa dia begitu hebat? Kalau saudara perhatikan, dia pun mati, saudara ya. Dia pun meninggal, yang Bonhoeffer ini, saudara. Dietrich Bonhoeffer ini kan dia mati di gantungan, saudara, kalau nggak salah. Nah, dia mati, saudara. Dia seorang teologian. Satu kali dia itu dianggap pengkhianat mata-mata. Dia ditangkap Nazi, saudara, dan dia dibawa ke kamp pengungsian dan dia mau dihukum mati. Nah, waktu itu ada seorang dokter yang tugasnya itu, saudara, mengecek orang itu mati atau tidak. Jadi dia melihat bagaimana Dietrich Bonhoeffer ini ketika dibawa, saudara ya, ke dalam tempat kematian itu, bagaimana orang ini minta waktu untuk tukar baju dan dia berdoa. Bagaimana cara matinya, saudara, dia pasrah sama Tuhan sehingga membuat dokter ini menulis report, dikatakan a report from Flossenburg. Bagaimana Dietrich Bonhoeffer ini mati, saudara, membuat dia itu terpesona. Bayangkan, saudara. Jadi matinya seorang yang bicara soal pemuridan ini, matinya pun, saudara, bisa membuat dokter itu bertobat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah saya dan saudara boleh terus, saudara, memuridkan. Artinya kelakuan kita, kehidupan kita itu menjadi contoh bagi banyak orang. Ketika orang melihat saya, ketika orang melihat saudara, itu pun sudah menyentuh hati mereka. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, go and make disciples. Satu kali saya ada di Sumba Timur, saudara ya. Saya bertemu dengan Oma ini, saudara. Oma ini namanya Oma Betty Elim, umurnya 81 tahun. Mungkin sekarang sudah 82 tahun, saudara. Dia ketua Perwil. Di bawahnya ada banyak gereja yang dia tanam, saudara. Dia tinggal di satu tempat yang 130 km dari kota Waingapu, saudara, di mana dia tinggal dekat gerejanya. Dia menggalakkan dan dia mengawasi banyak gereja juga, hampir 14 atau 15 gereja yang dia tanam, saudara. Dan dia berkata sama saya, Pak Pendeta Irwan, tolong Pak Pendeta jangan terlalu lama. Pak Pendeta harus segera datang kembali supaya Oma masih bisa terus menanam gereja. Jangan sampai Oma keburu mati ya. Nah, saya bukan kalimat itu, saudara, yang saya kagum umur Oma ini 81 tahun. Saya masih mengunjungi tempat dia yang menanam gereja terbaru dia, bagaimana dia menggerakkan orang-orang muda umur 81 tahun. Adakah saudara yang umur 81 tahun masih bergerak, menginjil, bersaksi? Oma ini, saudara, punya anak, punya cucu, punya cicit. Anaknya di Jakarta, saudara ya, di Surabaya, di Waingapu. Dia bisa memilih untuk tinggal sama anak atau sama cucu. Tapi dia nggak mau, saudara. Nah, saudara ini kasih Tuhan,
Justru Oma ini memberi hidupnya untuk melayani Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya juga bersyukur saudara ya. Selama COVID itu saya bergumul. Aduh, kayaknya bagaimana ini ya. Sudah lama saya nggak baptis orang, sudah lama saya nggak menangkan jiwa. Saya bersaksi, ya saudara, doakan orang tapi belum ada buahnya. Ternyata akhirnya buahnya itu datang juga saudara. Sebelum satu bulan yang lalu ketika bulan Desember saudara ya, tiba-tiba ada sekitar 4 orang. 2 orang saya sudah layani, 1 orang saya layani 1 tahun, yang 1 orang saya layani 3 tahun, yang suami istri sudah 1 tahun. Mereka semua ini orang-orang non-believer saudara. Yang suami istri itu di kedai kopi. Karena kedai kopinya sepi, kami pilih seringkali saya dan para pengerja juga sering 2-3 orang ngopi di tempat yang sepi itu saudara. Karena kita kan menghindar keramaian. Dari situ kita bercerita tentang Yesus dan mereka bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Yesus mengasihimu, Yesus I love, Jesus love you. Saudara, kalimat-kalimat yang sederhana itu ternyata mengubah hatinya saudara. Selama 1 tahun dan akhirnya dia bilang, saya mau dibaptis Pak. Yang lain sudah 3 tahun, Pak Irwan saya sudah ke kiri ke kanan saya nggak berani. Tapi saya sudah memutuskan saya mau ikut Yesus apapun resikonya. Nah, saya berani percaya kalau saya aja bisa, saudara juga bisa. Amin. Karena di luar sana ada banyak orang sedang menantikan kabar baik yang saudara beritakan tentang nama Yesus, kasih Yesus, dan kuasa Yesus. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau kita lihat lagi, orang mereka-reka, tahun 2021 adalah dikatakan a year of uncertainty. Dikatakan tahun 2021 ini tahun yang gak menentu. Kita gak tahu sampai kapan tahun ini akan berakhir. Memang ada vaksin, ada ini, ada itu saudara, tapi kita tetap gak menentu. Saudara, saya mau kasih tahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, ikut Yesus itu ada satu kepastian. Amin. Tinggal bagaimana kita meresponi dan melangkah dengan percaya diri. Kalau saya percaya diri, saudara ya, mantap untuk melangkah. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bersyukur saudara ya, akhir tahun kemarin Google Map kemarin kirim data lagi. Kamu sudah berkeliling 1,7 kali putaran dunia dengan hampir 69.000 kilometer. Wah, ternyata jalan kaki saya selama masa COVID banyak juga saudara, ribuan kilometer. Naik mobil juga ribuan kilometer, terbang juga ribuan kilometer. Saya bersyukur aja saudara ya, di masa-masa seperti itu saya masih bisa bergerak. Nah, ayo, tentu bukan untuk melanggar protokol kesehatan saudara, tapi kita perlu berjaga-jaga. Tapi saya mau kasih tahu saudara, di tahun-tahun yang gak menentu ini ada banyak orang rindu untuk mendengar kabar baik. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam kitab Ibrani dikatakan, Ibrani 12:26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Artinya apa saudara? Ke depan tentu akan banyak goncangan-goncangan, tetapi saya dan saudara adalah orang-orang yang hidup di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita hidup dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang saya kasih, yang saya hormati, saudara, sebagaimana kitab Yesaya katakan begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Dikatakan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya mengharapkan di dalam menghadapi tahun-tahun ke depan, tidak ada yang lesu, tidak ada yang lelah. Semua kita bergairah untuk memenangkan keluarga besar kita, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang jauh dari kita. Bahkan gereja ini boleh membawa dampak seperti Raja Wali, katanya saudara ya, yang melihat badai, bukan lari tapi menantang badai, terbang lebih tinggi dari badai. Bahkan matanya yang begitu tajam, tepat sasaran, bisa melihat di mana mangsa yang mau ditangkap saudara. Jadi saya cuma mau ingatkan, biarlah setiap saya dan saudara hari-hari ini boleh memandang dengan cara pandang Tuhan, melihat setiap jiwa yang siap dilayani, melihat setiap jiwa yang siap untuk dimenangkan. Amin. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan,
Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dikatakan yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak pernah mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dikatakan, yang tidak akan khawatir dalam tahun-tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kerinduan saya ke depan, saudara, sebagaimana tuntunan visi yang diberikan bagi gereja ini, go and make disciple. Biarlah setiap saya dan saudara boleh pergi, amin, memberitakan kabar baik, memberitakan tentang nama Yesus, memberitakan kasih Yesus, memberitakan kuasa Yesus. Yang kita beritakan pertama adalah Yerusalem kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih, anak-anak kita, saudara, supaya mereka dulu yang boleh merasakan berkat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kita akan pergi juga, saudara, bukan hanya sekedar memenangkan, tapi kita juga memuridkan, berbagi hidup, saudara. Hidup ini boleh jadi berkat, hidup kita boleh jadi contoh bagi banyak orang. Satu kali anak saya berkata kepada pak maminya, saudara, dua-dua, kalau satu kali kami dipanggil untuk melayani Tuhan, kami sudah punya standar. Standar kami adalah ayah kami, standar kami adalah papi kami. Itu sudah cukup bagi saya, saudara. Kenapa? Karena itu menggairahkan. Amin. Kalau sampai hari ini saya masih memenangkan orang dan saya masih memuridkan, bahkan saya masih mengutus orang, saya juga bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Nah, saya juga rindu, saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, gereja boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang yang rindu pergi untuk bersaksi, menceritakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih buat kesempatan bagi Ibu Gembala yang mengundang saya berbagi hari ini. Dan saya juga rindu berdoa buat Bapak Ibu, dimanapun engkau yang mendengar firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu selesai menyampaikan firman. Terima kasih buat hari ini. Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Hamba-Mu mau berdoa, Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga, hubungan orang tua dan anak, apapun permasalahan mereka, Engkau Tuhan yang campur tangan. Tuhan, tolong setiap mereka yang ada di dalam pergumulan. Tuhan, campur tangan mereka yang sedang sakit dalam sakit penyakit. Mari Bapa, Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah melupakan ciptaan tangan-Mu, Allah yang mengerti setiap pergumulan kami. Tuhan, tolong mereka. Juga bagi gereja-Mu di tempat ini, Tuhan, biarlah jemaat antusias untuk terus mengasihi, untuk terus melayani Tuhan, untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, untuk terus melakukan firman Tuhan. Dan mereka semua siap untuk pergi dan menjadi berkat dan memuridkan begitu banyak orang. Dan ketika Tuhan datang, kami semua sudah siap. Terima kasih Bapa, jauhkan umat-Mu dari segala kemalangan, kecelakaan, bahkan roh maut tidak dapat merenggut nyawa mereka, bahkan COVID-19 tidak menyentuh mereka. Kuasa darah Yesus menutup bungkus setiap mereka. Mereka yang berusaha, pekerjaan tangan mereka Tuhan berkati. Mereka yang sedang bergumul dengan usaha mereka, selalu ada jalan keluar. Karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang ajaib. Terima kasih buat hari ini. Berkati juga Ibu Gembala dengan seluruh tim yang ada. Kesehatan, kekuatan, dan umur panjang juga menyertai mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.